Bagaimana solusi anak suka main judi online? Sudah terlalu parah sampai orang tua terutang. Laporkan ke polisi. Anak yang main judi online, anak yang menjual harta orang tua, anak yang pakai sabu narkoba, jangan panggilkan ustadz menceramahinya, jangan lagi dinasehati, laporkan ke polisi, masukkan ke penjara. Tak ada obat lain. Kejam kali Ustadz Somad ini. Bagaimana caranya kita ingin mengetahui susunan Al-Quran berdasarkan urutan turunnya wahyu? Ada orientalis, oriental timur, orientalis orang barat yang mengkaji tentang timur. Mau menyusun Quran berdasarkan kronologis turunnya. Dicobanya, gagal. Tak bisa. Jadi kalau Quran kronologis turunnya, susunannya tidak. Al-Fatihah dulu. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaqin, iqra' wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalami 'allamal insana ma lam ya'lam. Lalu Nabi pulang diselimuti oleh Khadijah. Datang malaikat, ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir. Habis itu kemudian turun lagi wahyu. Wa anzir ashiratakal aqrabin. Beritalah peringatan kepada keluarga dekatmu. Habis itu kemudian Nabi naik ke atas bukit Safa. Seandainya ku katakan di belakang bukit Jabal Abi Qubais ini ada orang mau menyerang Makkah, kalian percaya? Kami percaya, kata orang Makkah. Seandainya ku katakan aku dapat wahyu, kalian percaya? Kata Abu Lahab, tabban laka ya Muhammad, celaka engkau. Turun ayat, tabbat yada abi lahabil. Jadi mau disusunnya Quran menurut kronologis turunnya. Orientalis ini kan macam-macam pikiran. Mau disusunnya Quran versi kronologis, gagal. Jadi kalau antum mau nyoba, boleh coba, tapi saya yakin gagal juga. Bagaimana caranya kalau kita ingin mengetahui susunan Quran berdasarkan urutan turunnya wahyu? Baca Asbabun Nuzul, karya Imam Al-Wahidi. Baca Asbabun Nuzul, karya Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti. Baca kitab-kitab tafsir. Tapi kalau mau disusun secara kronologis turun, tak bisa. Apakah ada buku yang membahasnya Pak Ustadz untuk mengetahui nilai sejarahnya? Baca kitab tafsir. Dalam tafsir itu makna mufradat, al-munasabah, keserasian, keselarasan antara ayat dengan ayat sebelumnya, antara surat dengan surat, qiraatnya, yang satu dibaca yu'minuna, yang satu dibaca yu'minuna, yang satu dibaca fatabayyanu, yang satu dibaca fatasabbatu, balaghah, na'budu iyyaka dengan iyyaka na'budu, ma'ani bayannya. Lalu kemudian di situ dilihat juga keindahan sastra bahasa Arabnya. Lalu kemudian di situ ada makna aspek akidahnya, ada di dalamnya aspek fikihnya, hukum halal haram makruh mubah sunat sunat muakkadnya. Di dalamnya juga dikaji tentang sosiologi, antropologi. Tafsir yang paling besar, tafsir Al-Kabir, ditulis oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi, meninggal 606, semeter panjang. Namanya Mafatih Al-Ghaib, karena besar disebut tafsir Al-Kabir. Tapi bahasanya bahasa klasik 700 tahun yang lalu, susah. Kalau tafsir yang modern, yang simple, tafsir ditulis Al-Munir, ditulis oleh Syekh Wahbah Zuhaib. Nah, itu sistematis. Antum baca tafsir Al. Saya mau bertanya, bagaimana jika ada teman non-muslim numpang makan di rumah kita? Ada kawan kita tak Islam, makan dia di rumah kita. Pakai peralatan makan kita, dipakainya sendok kita, dipakainya piring kita. Apakah dia balik kita pecahkan piring ini?
Sendok ini kita buang. Idza walagal kalbu fi ina'i ahadikum. Kalau ada anjing yang menjulurkan air liurnya ke tempat air minum kamu, fa ahriquhu, maka tumpahkan. Setelah itu disamak tempat air itu, bejana itu. Disamak itu maksudnya siram 7 air. Satunya dengan air tanah. Masukkan tanah, lihat ke dalam tanah, masukkan goncang, siramkan ke dalam mangkuk tadi. Sekali dengan air tanah, 6 kali dengan air mutlak, air suci mensucikan. Itu pada binatang, anjing, babi. Adapun kepada orang non-muslim, kalau dia datang bertamu ke rumah kita, bekas makannya itu tidak najis. Kalau kita bersalaman sama dia, bukan disamak. Nah, jadi kalau kita punya kawan, ya tetap biasa aja, dicuci macam biasa. Pakai deterjen Pak Ustadz, nah itu serahlah. Bagaimana seharusnya jika kita dikasih makanan oleh kawan kita? Saya dulu bertetangga sama tak Islam, selalu dia mengasih makanan. Kasihnya makanan, tapi makanan yang membungkus, makanan kue kaleng, minuman botol, minuman kaleng. Dan dia tahu, kita udah saling tahu. Dia tahu bahwa saya tak akan makan makanan yang dimasak, karena udah saling mengerti, udah saling paham. Ya, dia kasih makanan, dia kasih kue kaleng, dia kasih makanan. Saya makan. Nabi dikirimi oleh Raja Mesir, namanya Jirjis, panggilannya Mukaukis. Raja Alexandria, paus. Karena kepausan Mesir tidak ikut paus di Vatikan. Mereka punya paus sendiri. Waktu Nabi berkirim surat Nabi itu dibawa oleh sahabat namanya Hatib bin Abi Balta'ah. Dibaca oleh paus. Dikirimnya hadiah kepada Nabi. Di antara yang dikirimnya adalah asal banha, asal madu. Banha, satu tempat di Mesir produsen madu. Diminum Nabi, habis. Makanya kalau ada antum dikasih minuman kaleng sama kawan antum, takut antum minum, kasih ke saya. Ini saya habiskan. Umumnya di beberapa daerah yang satu suku beda agama itu sudah saling paham. Acara nikah anak biasanya dibuatkan 2 tenda. Ini tenda Islam, ini tenda tak Islam. Di Sumatera Utara tidak pernah ada perang antara Islam Batak dengan Batak Kristen. Baca antum sejarah dari dulu. Tak pernah. Kenapa? Karena suku, orang bersuku kuat. Tak pernah orang Batak Islam sama Batak Kristen perang. Karena kekuatan ikatan suku, ikatan marga. Jadi kalau menikah mereka, dia udah punya tenda. Itu tenda Islam, itu tenda. Dia datang. Dan kita pun kalau datang tak pula kita barakallah. Dia bilang barakallah. Ya, selamat menempuh hidup baru, sukses selalu. Pas acara makan, tenda kita lah, pula kita ke situ. Tenda ada tuh tenda, catering orang Islam, piringnya orang Islam. Yang itu makan. Yang pula latah pula kita ke situ. Latah pula ke situ, panggil sini kita. Aku kuahnya aja sedikit kan. Ya udah, dari beberapa daerah itu seperti di daerah Sulawesi Utara, daerah Ambon, di Sumatera Utara, itu sudah saling tahu. Sudah semacam perjanjian tak tertulis. Kalau kirim makanan bungkus. Dah biasa. Kita di Riau, karena kita mayoritas, kita kurang merasakan itu. Tapi kalau di tempat yang kita minoritas atau 50-50, 50-50, nah itu sudah berjalan dengan baik. Insya Allah.
Saya selalu kepikiran dengan almarhumah emak saya setiap mau tidur, sehingga saya selalu bersedih, bahkan sampai larut malam tak bisa tidur. Amalan apa yang harus saya lakukan Pak Ustadz? Asal ingat baca Al-Fatihah, asal ingat. Begitu antum ingat, putus ingatan itu, langsung baca Al-Fatihah. Untuk almarhum ayah, almarhumah, baca Al-Fatihah. Habis itu kalau panjang waktu baca Yasin. Baca Yasin. Qul huwallah 3 kali, Al-Falaq sekali, An-Nas sekali, Al-Fatihah sekali, pangkal Al-Baqarah sampai wa ulaika humul muflihun, ayat kursi, ujung Al-Baqarah lillahi ma fis samawati, tahlil 100 la ilaha illallah. Ya Allah, sampaikanlah pahala bacaan Fatihah sekali, Qul huwallah 3 kali, Al-Falaq sekali, An-Nas sekali, pangkal Al-Baqarah, ayat kursi, ujung Al-Baqarah, tahlil 100 kepada almarhum. Beli ikan nasi bungkus, bawakan ke panti asuhan, kuhadiahkan untuk almarhumah. Belikan air sekotak, antarkan ke masjid hari Jumat, hadiahkan untuk almarhumah. Jadi kalau ada orang menganggap nanti hati ini akan sembuh dengan berjalannya waktu, itu orang yang ngomong gitu itu belum mati maknya. Kalau ada orang ngomong gitu, nanti dengan berjalannya waktu, tanya, mak kau masih hidup? Masih, tidak usah kau cakap. Nanti orang mati mak kau. Tidak ada berjalannya waktu hati kita menjadi baik. Nanti dia akan hilang kalau kita mati, baru dia hilang. Kalau untuk mati baru dia hilang. Selama kita masih hidup tak akan hilang-hilang itu, tetaplah dia. Yang bisa menghilangkannya hanya perbuatan baik, baca Quran, zikir, sedekah, kasih air, sumur bor, pembebasan tanah. Saya masih mahasiswa Pak Ustadz, tak ada duit. Baca Quran. Baca Quran pun saya tak bisa Pak Ustadz. Tahlil, la ilaha illallah. Ya Allah, sampaikanlah pahala tahlil yang kubaca ini 1000 kali untuk almarhumah. Nah, itu bisa. Lain daripada itu bukan kuasa kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'ah. Kematian adalah obat dari segala penyakit. Penyakit sombong, penyakit angkuh, apa obatnya? Mati. Asal sudah mati selesai penyakit. Kerinduan mati. Antum yang rindu dengan almarhumah, sabar, nanti mati hilang. Tidak ada obat lain. Jatuh cinta tak jadi nikah, mati. Kematian adalah tempat peristirahatan bagi para pencinta, bagi para orang-orang yang berkasih sayang. Makanya sahabat Nabi itu mereka cepat ingin supaya bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Saya ingin bertanya, saya sudah berumur 78 tahun. Saya pelupa. Bagaimana doa supaya tak lupa? Jadi kalau sudah kita berumur, wa man nu'ammirhu, siapa yang kami panjangkan umurnya, nunakkishu fil khalqi, kami kurangi kejadian. Dulu kejadian kita awal tak kuat berdiri, maka begitu juga nanti kalau udah tua tak kuat berdiri. Bercakap tak lancar kalau udah tua begitu. Begitu juga dengan ingatan ini. Ingatan ini begitu. Saya umur 46 tahun. Tak sama macam baru pulang dulu umur 31. Banyak hal yang saya tak ingat. Maka selalu saya catat itu, di note itu saya catat. Hari ini apa yang mesti saya lakukan, jam ini siapa yang datang, detail jam itu, jam 8, jam 9, jam 10, jam 11. Nanti apa? Kalau tidak lupa saya. Jadi itu memang udah tak tertolong lagi. Ingat aja anak sama bini udah alhamdulillah.
Jadi kalau kita udah umur 78, ingat. Adapun tentang masalah sembahyang, sholat, kadang lupa rakaat berapa, maka ayatnya yang panjang-panjang. Iftitah, Fatihah, ayat, kulhu, inna ataina, wal asri, ruku, sujud. Karena kena penyakit namanya demensia. Demensia itu ingatan yang tak, ada yang lebih parah lagi, amnesia. Na'udzubillah. Adapun amalan untuk menguatkan diantaranya adalah banyak berzikir. Subhanallah zikir, alhamdulillah zikir, Allahu akbar zikir, la haula wala quwata illa billah zikir, sholawat zikir. Tapi afdalul zikri la ilaha. Banyak orang antara sholawat dengan la ilaha illallah. Allahumma sholli. Makanya kadang orang kalau lupa, janu itu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Karena sholawat mengingat Allahumma sholli ala sayyidina. Banyak berselawat atau la ilaha illallah. Bagaimana solusi anak suka main judi online? Sudah terlalu parah sampai orang tua terutang. Laporkan ke polisi. Anak yang main judi online, anak yang menjual harta orang tua, anak yang pakai sabu narkoba, jangan panggilkan ustadz menceramahinya, jangan lagi dinasehati, laporkan ke polisi, masukkan ke penjara. Tak ada obat lain. Kejam kali Ustadz Somad ini. Jadi saya ceramah di salah satu masjid. Habis ceramah itu diundang makan. Habis acara makan disuruhlah saya mendoakan, menasehati. Saya bilang ini tak bisa pakai doa, tak mampat nih pakai doa. Jadi gimana Pak Ustadz? Masukkan ke penjara. Kamu marah nih sama saya? Saya kasih nomor Pak Didik BNN. Bulan depan saya datang lagi, saya tengok senyum orang itu. Gimana anaknya? Alhamdulillah Pak Ustadz, udah masuk. Rupanya dia berpikir lama, dia berpikir. Bulan berikutnya sehat anak itu, pulang dari Bandung sehat. Bulan berikutnya nikah gendong anak. Dengarkan cakap saya. Saya orangnya tak pandai basa-basi. Singkap daun nampak buah. Kalau tangkap saya tangkap katanya. Kalau tak berani kalian melaporkannya, kasih ke saya alamatnya biar aku laporkan. Laporkan. Tak ada pakai nasihat-nasihat. Dulu di sini ada yang ngirim surat mengaku Imam Mahdi. Perempuan dinikahi oleh laki-laki mengaku Imam Mahdi. Saya laporkan, tangkap di perbatasan Aceh Sumatera Utara. Tangkap. Saya pesan ke Pak Polisi itu. Saya mau minta izinkan saya masuk ke Polda, mau saya tinju muka Imam Mahdi itu. Izinkan saya masuk ke Pak Polisi, mau ku pijak muka Imam Mahdi. Jangan Pak Ustadz, nanti kalau ketahuan rame nanti. Kita matikan lampu Pak, tak bisa. CCTV nampak Ustadz. Kok diizinkan kemarin tuh, matikan lampu. Ada sepatu bot saya pakai. Pijak Imam Mahdi. Paling tidak kan pasti tanya malaikat, pernah kau jumpa Imam Mahdi? Pernah aku pijak-pijak. Tadi kasih polisi. Apa hukum menjual rokok ilegal tanpa cukai? Ada hukum negara, ada hukum agama. Menjual rokok, kalau antum berpahaman rokok itu makruh. Kalau antum berpahaman pendapat rokok makruh, berarti menjual rokok sama dengan menjual kerupuk jengkol. Yang di simpang Panam kan ada jual kerupuk jengkol.
Itu sama dengan rokok. Kalau berpendapat rokok itu makruh. Tapi kalau antum mengambil pendapat ulama yang rokok haram, berarti menjual rokok sama dengan menjual khamar, menjual babi. Antum mesti konsisten. Kalau makruh makruh, kalau haram haram. Ini kadang ada orang nih pas ditanya di apa hukum rokok, haram. Pas dikasih makruh. Nah, itu namanya inkonsistensi. Konsisten itu artinya kalau haram haram, kalau makruh makruh. Jangan mencela-mencela. Ini tentang hukum agama. Adapun hukum cukai di Indonesia, orang yang membawa bawang putih, membawa barang dari luar negeri, tidak didaftarkannya, maka dia menjadi penjahat pajak. Saya dipanggil ke kantor pajak, periksa pajak. Ustadz banyak duit, saya bilang tak ada duit. Ini duit YouTube, tak ada duit YouTube masuk ke rekening saya. Semua di YouTube habis masuk ke yayasan untuk beli beras, untuk sekolah, gaji guru, seperak ada tak ada. Tapi ini mesti dia potong pajak, ambil lah. Bukan duit saya. Kalian mau potong berapa persen, kalian potong. Kan duit saya. Jadi petugas pajak akan mengambil. Bayarlah pajak. Sampai semua pegawai pajak punya Rubicon. Apa hukumnya kalau kita sudah daftar haji, tapi uang pendaftaran tersebut ditarik lagi karena usaha yang dijalankan sudah bangkrut? Ibadah haji ini ibadah yang wajib tapi bersyarat. Manis tato'a ilaihi sabila. Siapa yang mampu? Orang yang tak mampu tak wajib haji. Orang tak mampu tak wajib haji. Dan mampu itu ada limit waktunya. Bulan ini mampu, bulan depan belum tentu mampu. Bangkrut. Maka duit itu dipakai untuk usaha, untuk dimasukkan duit 50 juta ke bank. Bulan depan tak ada yang bisa untuk dimakan pun tak ada. Diambil duit untuk makan. Nah, hajinya macam mana Pak Ustadz? Iya, tak bisa berangkat haji. Tapi saya mau berangkat juga. Nah, inilah orang yang tak konsisten. Jadi memang susah kita kalau jumpa sama orang tak konsisten. Ibadah itu bukan cuma haji. Puasa sunat juga ibadah. Zikir juga ibadah. Baca Quran juga ibadah. Sholat juga ibadah. Jangan membatasi ibadah hanya pada satu ibadah. Bukan satu-satunya ibadah itu haji. Niat, tawaf, sa'i, niat, tawaf, sa'i, wukuf, tahallul, tartib. Niat, tawaf, sa'i, wukuf, tahallul, tartib. 6 rukun haji. Asal tercapai 6 itu selesai haji. Rupanya kalau tak haji kita tak masuk surga. Bukan syarat masuk surga itu haji. Banyak orang tak haji masuk surga. Banyak juga haji masuk neraka. Jadi bagaimana cara berpikir kita ini jangan kita batasi sempit. Cuma nih kalau tak haji bisa haji alhamdulillah. Tak bisa haji ya nggak apa-apa. Tapi yang punya duit banyak tak mau berangkat haji, itu bermasalah. Man wajada sa'atan, siapa yang punya duit banyak, falam yahuj, tak mau berangkat haji, mata mitatan jahiliyah, matinya mati jahiliyah. Sekarang store 50 juta ONH biasa, 30 tahun baru berangkat. 2023 store 2053 baru berangkat. Jadi kalau saya store sekarang umur 46, berarti umur 76 mau berangkat. Diazankan orang. Kenapa kau azankan aku? Jenazah nih Pak Ustaz.
Jadi jangan membatasi amal hanya pada satu. Stres kita kalau membatasi amal. Pintu surga, ada yang masuk surga dari babus sholah, ada yang masuk surga dari babur rayyan karena puasa, ada yang masuk surga dari babus sedekah, ada yang masuk surga dari babul jihad, ada yang masuk surga dari babul kauziminal ghaiz, pintu menahan marah. Ibadah itu ada yang mengeluarkan suara baca Quran, mengeluarkan tenaga sholat, mengeluarkan duit infak zakat sedekah. Ada yang ibadah tidak mengeluarkan apa-apa, hanya menahan marah. Begitulah sayangnya Allah. Haji keluar tenaga, tawaf, sa'i, berkeringat-keringat, melontar jumroh, keluar duit, tiket pesawat, hotel, makan. Ada ibadah yang tak mengeluarkan apa-apa. Apa dia? Menahan amarah. Jangan membatasi ibadah pada satu ibadah. Haji, kalau tak haji nanti. Ada duit, berangkat haji. Tak ada duit, tak berangkat haji. Sholako dan lain sebagainya. Jangan kita beribadah hanya karena mau dipanggil haji. Seganlah Pak Ustadz, kawan-kawan seangkatan dah haji semua. Berarti kita ibadah bukan karena ilmu, bukan karena Allah. Itulah susahnya kalau orang tidak punya pendirian. Mampu berangkat haji, tak mampu tak usah berangkat haji. Ya Pak Ustadz, tapi belum ada gambar di Ka'bah lagi. Itu di Bangkinang ada Ka'bah. Di depan Masjid Islamic Center. Foto situ. Jadi kalau kita mengaji menjadi lapang pikiran kita, tak sempit, tak jumut, tak macam katak dalam tempur. Kalau dengan mengaji pikiran kita jadi lapang, teruskan. Kalau dengan mengaji pikiran kita jadi tenang, teruskan. Tapi kalau ngaji hanya membuat kita sempit, suka berkelahi, mencaci maki, sumpah serapah, berpindahlah ke lain guru. Yang tak boleh itu berpindah ke lain hati. Di akhir majelis mari kita sama berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan kita istiqomah ala hadhihi niyah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. La tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah wa la musafiran illa wasaltah wa la maridan illa syafaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirati laka ridha wa lana fiha salah illa qadaitaha wa yassartaha. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin fi Falastin. Allahumma dammir a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma ansur man nasaraddin wahdhuril kafarata wal musyrikin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.